Halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Channel. Dan Silver KJ Channel kali ini KJ nggak akan bahas tentang Otakurum, nggak bahas tentang Tell the Story of Seal Online, kemudian nggak juga bahas Ayo Dance Area. Karena mungkin 20-30 menit lagi kita akan bergeser tahun, yaitu kita akan menyambut tahun 2021 dengan bermacam-macam harapan ya. Pertama sih harapan yang megang kamera ya. Yang megang kamera itu kayaknya susah banget. Ini kalau ada kaca mau ngeliatin tuh posisinya begitu banget. Gimana sehat kameramen? Jadi rekaman kali ini tuh mudah-mudahan aja sempat ya. Mungkin kameramen akan memberikan gestur-gestur emoticon dari tangan kalau misalnya dia tidak kuat atau apapun itulah. Tapi kalau enggak, boleh kok ngomong juga ya. Kita ngobrol santai lah. Karena malam ini kayaknya bisa kan upload sebelum beres? Bisa. Oh bisa, siap. Jadi gini, Kaze ingin menyampaikan beberapa keluh kesah lah ya. Keluh kesah yang Kaze dapatkan selama ngonten YouTube dari tahun 2020 awal, di bulan Januari sampai dengan Desember tanggal 31 tahun 2020 ini. Yaitu KJ tidak pernah menyangka di awal-awal sekali itu loh, kalau tahun 2020 ini adalah masalah itu muncul satu-satu ya. Jadi masalah KJ yang dulu-dulu sudah KJ pikirkan tuh ini pasti beres di 2020, ternyata di 2020 ini justru menjadi masalah atau petaka buat KJ. Dimana di 2020 ini tepat bulan Maret Indonesia mengabarkan bahwa pandemik itu dibuka ya. Kenapa kasih bilang kayak gitu? Jadi kita terkena wabah yang lumayan ekstrim sampai kita nggak bisa kemana-mana, dan dampaknya semua orang itu kena. Jadi pekerjaan pun habis ya, kita nggak bisa kemana-mana, semua dari rumah. Akhirnya ya kacau lah. KJ pun sama, dari mulai ngajar nggak sampai ngajar, terus juga kegiatan di luar batal semua. Yang dimana tahun ini rencananya itu KJ bakalan bikin cosplay Naruto untuk pemecahan rekor Naruto terbanyak, dan KJ memimpikannya itu kita pecah rekor muri ya. KJ pengen banget, tapi rencana Tuhan itu beda. Ternyata tahun ini tidak sama sekali. Mungkin dari situ KJ hanya sebatas mungkin KJ hanya segitu kali ya, hanya itu saja masalahnya, semua akan baik-baik saja. KJ masih berpikir sehat, tapi ternyata enggak. Karena di tahun ini tuh KJ masih pikir, oh iya KJ punya YouTube. KJ YouTube tuh dari 2019 dan 2020 ini kontennya udah mulai naik, udah mulai, alhamdulillah kalian yang datang ke sini, subscribe ke sini, mulai ngobrol di sini, mulai banyak banget dukungan-dukungan dari sobat KJ semuanya ya. Tapi nggak nyangka lagi, di tahun 2020 ini konten itu yang paling tinggi ada pada segmen TTS. TTS ini singkatan dari Tell the Story of Seal Online. Waktu itu idenya terwujud bareng sama Bang Dery ya. Jadi sama Dery kita bareng-bareng bikin TTS. Intinya KJ bikin, tapi bareng sama Dery itu memang karena teman-temannya Dery ini banyak kan anak-anak Seal Online. Tentunya TTS ini di channel KJ ini lumayan, alhamdulillah rame. Jadi mulai dari 100 sampai 600 lah bahasan yang ditonton tuh, view-nya ya. KJ nggak sampai ribu-ribuan dan memang belum sampai sana. Itu pun ada alasannya.
Jadi balik lagi, di tahun 2019 itu emang KZ pertama kali menghadap ke kamera dan tidak pernah ada satupun sampai seperti ini gitu. KZ memberikan ekspresi ngobrol depan kamera itu terus terang nggak bisa maksimal, karena KZ bukan orang yang terbiasa untuk ngobrol di depan publik. Apalagi di tahun 2020 ini KZ pernah bikin satu konten yang tahun ini tuh alhamdulillah konten itu adalah kebahagiaannya KZ, pecah dari blunder atau kebingungan sesaat ya, kebingungan yang berputar-putar terus, dimana konten itu kayaknya nggak nambah-nambah. Terus subscriber tuh udah dari tahun 2014 tuh cuma 2000 aja. Tahun 2020 ini KZ tembus di 3000 subscriber. Artinya nambah 1000 subscriber. Dan saksinya ya kameramen ini. Bener nggak? Ya udah nembus 3000. Ya kasih gesturnya naik dikit. Wah, kamera. Belum lunas. Kamera belum lunas, kamera juga minjam lagi kan. Ya intinya seperti itulah. Tapi di 2020 ini tuh meskipun ada kesenangan seperti itu, banyak banget yang terjadi negatifnya untuk KZ. Yaitu ya salah satunya tadi ya yang KZ bilang Naruto gagal. Terus juga KZ lagi bagus-bagusnya di konten Tell the Story of Shield Online ya, TTS. Terus channel ini tiba-tiba nggak bisa produktif lagi di TTS sampai sekarang sebenarnya ya. Sampai sekarang tuh mau live Shield Online aja berat karena koneksinya buruk. Tapi yang bikin berat lagi sih ya di bulan Mei itu saat pindah ke studio ini, karakter yang biasa KZ pakai untuk bikin konten, untuk bikin bahan-bahan bikin konten itu kena banned sama game masternya Shield Online. Tanpa kejelasan yang jelas tuh tiba-tiba aja lagi fokus pindahan-pindahan ke sini, tahu-tahu itu char di banned gitu kan, pusing pala itu, bingung ini kenapa. Alasannya katanya KZ ini RMT itu adalah real money trading, yaitu kita melakukan transaksi uang secara real dan nyata. Sedangkan KZ tidak pernah sama sekali melakukan yang namanya transaksi berupa uang. Tapi game masternya itu main banned aja. Barang-barang yang ada di sana yang dibuat konten dan lain sebagainya itu hilang. Habisnya itu sampai lebih lah, ada 12 billion, 12B. Hitung aja, mungkin selama ini kalau misalnya dulu kan nggak pernah mikirin 1B itu berapa rupiah, satu ini nggak berapa ini ya, tapi banyak yang nyebut 1B cegel di Shield Online itu sama dengan 95.000 rupiah ya. Sorry, 100M nya 95.000 rupiah, 1B berarti 950.000. Anggap aja 1B itu 1 juta, berarti kasih udah hilang sebesar, ya kalian tulis sendiri ya, 12-an ya. Udah gitu seling 2 bulan itu char dibalikin, tapi dengan kondisi pulangnya itu cuma 2,5B plus senjata sakielnya KZ, sakiel tok. Jadi senjata itu ya buat KZ main biasa doang. Dan event pertama kali setelah KZ balik main itu ya mancing. Jadi seharian cuma login Shield, nggak ngapa-ngapain. Jadi buat editor tenang aja, pokoknya itu Shieldnya nggak ngapa-ngapain gitu, emang cuma gitu-gitu doang. Akhirnya kontennya nggak terlalu laku, sepi lagi, terpuruk lah KZ. Dan 2020 bulan Juni itu KZ udah punya feeling orang yang paling dekat sama KZ ini bakal pergi jauh selama-lamanya dari KZ. Orangnya sih masih hidup, cuman dia pergi tanpa alasan.
Dari bulan Juni itu udah mulai nggak ngomong. Juli pun sama, udah nggak pernah ngomong. Agustus nggak. Tiba-tiba September itu dia ngomong dengan alasan udah capek bla 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 bla. Akhirnya kita pisah. Orang ini tuh sempat bikin KZ sampai nggak habis pikir gitu ya. Di live streaming mungkin ada sobat KZ yang nonton, uring-uringan gak jelas. Karena menurut KZ ya, kita tuh punya hubungan 10 tahun ya. 10 tahun tuh nggak sebentar bro. Dan alasan dia bilang tuh karena capek. Menurut KZ tuh, loh kok bisa kayak gitu? Ini kenapa nih? Ini gadis gitu ya. KZ tidak mencintai laki-laki. Maksudnya ini gadis ini kenapa gitu. Tidak akan ada gambarnya atau ini ya. Tapi orang-orang ini tuh berpengaruh banget dalam perjalanan KZ 10 tahun terakhir dari 2010. Mulai dari KZ mulai masuk kuliah, di perkuliahan ini sampai jadi operator warnet, ngontrak dari rumah ada kejual terus jadi ngekos, udah gitu. Ya pokoknya pahit-pahitnya tuh bareng sama dia, berjuang tuh bareng sama dia semuanya ya. Terus alasan dia terakhirnya ini capek. Jadi kenapa? Akhirnya ya setelah sekarang saya mikir mungkin dia sudah punya laki-laki lain atau gimana. Kasih nggak peduli ya mau seperti apa. Tapi yang namanya perasaan itu mau perempuan mau laki sama aja. Nggak ada bedanya kok. Mau bilang oh perempuan tuh lebih mikirin pakai perasaan, nggak, laki-laki pun sama aja. Jadi sempat satu titik tuh KZ live streamingan tuh kacau. Gimana ya, menurut dia itu dia capek karena banyak hal sih ya. Cuman kalau KZ sih nggak mau semua diceritain di sini ya, tapi menurut KZ juga itu keputusan dia sih ya. Dan menurut KZ sendiri ada satu hal yang nggak bisa KZ terima. Kenapa dia nggak coba ngomong gitu ya, ngomong terus nggak dari dulu ya, kenapa gitu. Terus mungkin menurut dia sih bilang udah ngomong, tapi ngomongnya tuh nggak enakan. Salah. Harusnya kalau udah lama dan KJ buat dia tuh bukan seseorang yang buat main-main. Jadi ya pikir aja lah sobat KJ sekarang 10 tahun terus cuma buat main-main, bersenang-senang. Dan ya dia ini tahu KJ itu dari nolnya kayak gimana. Terus menurut dia nggak ada kemajuan. Memang KJ nggak punya kemajuan menurutmu. Tapi hal ini mungkin bakal KJ stop di sini. KJ tidak akan perpanjang. Ini akan dikembalikan lagi ke Tuhannya, mau seperti apa gitu kan. Kalau memang balik ya balik, enggak pun KJ sudah tidak mempermasalahkan. Mungkin dia lebih suka dengan laki-laki yang lebih lembut, lebih senang, atau sudah mapan, sudah punya perkuliahan yang lebih tinggi, punya duit banyak, nggak tahu. KJ akan kembalikan ke sana. Dan dari situ KJ sempat ingin buang semuanya di 2020 ini. Karena KJ mulai kayak kuliah lagi itu buat dia, kuliah lagi. Terus KJ mulai masuk taekwondo lagi, itu buat dia. Karena ya sekarang mikir harus jadi PNS ini itu, berarti kan harus S2, harus kuliah lagi. Dan akhirnya kemarin harus berhenti. Karena pikiran KJ itu udah, mending berhenti aja. Toh nggak ada yang KJ perjuangin. Itu depresinya KJ. Buat apa mau perjuangin orang yang membuang intinya kan. Karena yang dia tahu capek, udah capek doang, nggak dilihat mikir KJ tuh sampai kayak gini kenapa gitu loh. Terus dia tuh lihat sendiri KJ dari mulai kos-kosan. Nanti editor KJ kasih ya dari kos-kosannya kemana, terus ke kontrakan yang di sana itu ada videonya, ada nanti dikasih. Terus sampai pindah ke sini. Dan sekarang rencananya KJ mau pindah tempat, nggak akan di sini lagi ya. Mumpung ini mungkin jadi terakhir syuting di sini, rekaman di sini. Jadi ketika video ini di upload ke YouTube,
mungkin udah nggak di sini lagi. Nah, tempat ini tuh punya sejarah gede banget nih, mulai dari nol banget lah. Jadi gua tuh di sini udah hampir 9 tahun, dari tahun 2010, dari nggak punya apa-apa sampai bisa kebeli PC, TV, terus dan lain sebagainya. Itu dari mulai rumah kejual habis, dia lihat sendiri, tapi terakhirnya kok capek karena nggak ada masa depan di kita. Berarti lu udah suka sama yang lain gitu kan. Menurut kasih di situ. Dan syukurnya yang support KZ sampai bisa balik lagi kayak gini itu ada 3 orang ya. Orang pertama itu ada bapak angkatnya KZ sendiri, jadi yang udah nganggap KZ kayak anaknya, ngasih supportnya juga gila-gilaan. Orang kedua itu namanya Mas Bram, jadi obrolannya dia tuh kadang-kadang nyeleneh, tapi kalau dipikir bagus juga gitu, oh ya bener juga gitu. Dan orang terakhir guru KZ sendiri di Taekwondo, bisa sebut saja ya Sabam Ade Arif Priansah ya. Ini Sabamnya KZ ini ngasih dukungan, meskipun KZ tahu dia kalau misalnya nyampein tuh ya serampangan gitu loh, rada kasar juga. Banyak orang yang ngiranya ini Sabam atau pengajar kok gini banget, tapi cara mikirnya tuh relatif gitu loh. Dan akhirnya KZ bisa bangkit lagi nih sampai sekarang. Dan akhirnya sekarang KZ berpikir, mau nggak mau ini YouTube harus jadi sesuatu. Karena terus terang aja KZ udah sering bilang, KZ ini bukan orang yang ekstrovert, alias KZ ini merubah dari introvert, pendiam, jadi ke ekstrovert karena kebutuhan. Jadi kebutuhan itu bukan kebutuhan ini, tapi kebutuhan dalam material. Intinya KZ dari punya rumah sampai ngontrak rumah tuh, berarti kan ada sesuatu yang mungkin KZ nggak akan ceritain sekarang. Suatu waktu perkembangan ini tuh sobat KZ bakal lihat sendiri. Dan KZ bukan orang yang semena-mena gue punya ini ngapain, enggak. Dan emang channel ini tuh bukan tempatnya KZ gue mau pamer gue dapat ini, gue mau pamer gini. Terus tiba-tiba ke sobat KZ tuh langsung pengen ngomong, hello guys, hello guys, selamat datang di channel gue gini-gini, lu harus subscribe. Enggak. Jadi sobat KZ mau datang ke sini mau subscribe silahkan, mau nggak subscribe pun nggak apa-apa. Karena tujuan channel ini tuh adalah sebagai time travelnya KZ. KZ ingin lihat sejauh mana KZ itu sebenarnya hidup. Jadi waktu di 3000 subscriber kemarin bikin konten itu, KZ sudah bilang bahwa KZ punya sebuah penyakit yang disebut sebagai penyakit aneh, bukan penyakit mental ya. KZ mengidap yang namanya disleksia yang bernama dysponesia. Artinya penyakit ini itu tidak bisa mencerna suara dengan baik dan benar. Jadi kalau misalnya kalian ngomong katakanlah kuda, itu di KZ bisa jadi daku, bisa jadi duka, bisa jadi akut gitu kan, dengan tanda kurung kalau kumat. Jadi kalau penyakit itu kumat, bukan hanya pendengaran doang yang salah gitu ya, tapi KZ mau belok di belokan pertigaan itu, mau misalnya ini ada pertigaan nih, terus tiba-tiba kumat, itu KZ bisa diem sampai 15 menit nggak ngapa-ngapain. Rasanya hari siang sama malam itu nggak bisa bedain, ini KZ ada di mana, terus rumah KZ itu di mana, itu nggak bisa bedain. Jadi itu yang bikin KZ jadi benar-benar diem dan nggak mau gitu ngomong dengan banyak orang. Apalagi kalau misalnya
depresi itu terjadi, dan itu memicu si penyakit ini kumat. Saking parahnya itu bisa bikin KZ itu gak bangun dari tempat tidur tuh 3 hari, keluar cuman benar-benar pengen ke kamar mandi, terus lu tidur lagi kayak orang mati. Makanya yang bikin KZ mau sampai merubah kepribadian dari introvert ke extrovert hanya satu hal. KZ butuh sesuatu yang bisa dimakan plus bisa keluarga KZ makan. Intinya itu aja. KZ nggak bisa apa-apa gitu. Kuliah sempat kena DO waktu itu. Karena apa? Karena nggak bisa bayar. Nggak bisa bayarnya bukan karena KZ-nya bodoh gitu, enggak. Tahun ketiga itu KZ udah beres tugas akhir, tapi KZ nggak bisa bayar sama sekali. Akhirnya KZ lulus S1 itu di tempat yang lain, bukan di kampus itu. Itu pun dengan banyak cemoohan sana sini. Tapi kenapa orang yang udah ngikut KZ 10 tahun bareng ini dia nggak tahu apa-apa? Itu kan why gitu. Cuman ya sudah sih, KZ nggak akan mempermasalahkan itu lagi. Intinya life is goes on. Pakai bahasa Inggris tuh, sok-sok Inggris, padahal KJ bahasa Inggris aja jeblok. Ya gitulah. Pokoknya 2020 ini berat banget sih. Jadi banyak hal yang di luar dugaan terjadi. Kalau diobrolin kayaknya sejam juga lebih nih obrolan ya. Terus KZ bisa sampai ke tahapan ini tuh maklumin ini tuh justru bukan orang yang dampingin KZ. Mungkin dia ngedampingin, iya, ngebantuin KZ dalam segi material, iya, KZ nggak bohong itu mah iya. Tapi suatu saat kalau misalnya nonton, KZ bakal ulangin itu semua. Mungkin kamu pribadi gitu ya, pengen dengan suamimu nanti mau pakai itu duitnya, bisa butuh gitu, KZ bakal pulangin semua. Karena masih banyak barang-barangnya yang di sini. Karena dulu kita punya mimpi itu pengen punya studio bareng, pengen punya inilah, pokoknya supportmu tuh banyak banget. Tapi yang justru berdiri sampai akhir tuh nggak ada gitu, cuman KZ sendiri. Tapi ingat, pasti KZ bakal pulangin semua. Dan sewaktu-waktu KZ bakal jadi sesuatu di YouTube ini. Dan YouTube ini keinginan KZ adalah gini, kenapa pengen jadi sesuatu ya, pokoknya YouTube ini tuh ketika sudah besar, KZ pengen YouTube ini bisa menghasilkan buat orang banyak. Jadi kayak misalnya nggak punya pekerjaan, yuk bareng sama KZ sini bikin apa kek, nanti hasil dari AdSense kita bagi. Yang penting kita bisa makan rame-rame, kita sukses rame-rame. Itu tujuan KZ, dan KZ nggak pernah mau itu dimakan sendiri. Itu pengennya KZ. Kemudian yang bikin KZ bisa balik lagi sini, KZ udah nggak mikirin ini semua demi kamu, kamunya aja nggak mikirin KZ, ya kan? Siapapun kamunya, abaikan saja. Pokoknya suatu saat YouTube-nya KZ ini pasti besar. Dan KZ pengen YouTube ini tembus di angka lebih dari jutaan subscriber. Mimpinya KZ seperti itu. Jawaban Tuhannya belum tahu, usahanya KZ pun belum tahu. Tapi ini terjawab itu semua di tahun 2020. Oke, jadi KZ pengen kasih tahu apa aja sih sebenarnya yang 2020 ini KZ dapetin gitu ya. Setelah pindah ke sini, tadi kan udah KZ bilang ya ke nanti yang bakal bantuin ngedit nih, ada kosan, kontrakan, sampai ke kontrakan ini itu 3 tempat yang beda. Dan sesuatu ini KZ nggak dapet instan langsung ini, tapi namanya orang tuanya sana mungkin ya mikirnya tuh anak gua diajak susah, kagak. KZ kan bilangnya ini mau berjuang sama-sama lah. Kalau sekarang kayak gini yang berjuang tuh siapa gitu loh. KZ benar-benar tahu rasanya yang namanya punya rumah, yang namanya punya mobil, yang namanya punya motor gitu. Dan motornya juga bukan motor yang sembarangan gitu ya. KZ terus terang aja di atas 600 cc ya, 250 600 cc lah Ducati KZ punya. Terus
mobil pun KJ ada, udah gitu rumah pun juga ada, dan itu habis semua, habis sampai KJ benar-benar ngekos ngontrak, dan itu tuh tahu gitu, tapi kenapa ya gitu loh, ya sudahlah. Dan semuanya KJ nggak mau diceritain terlalu detail, toh kita belum jadi sesuatu yang sah ya. Ya sudah, KJ bilang itu lagi dilupakan saja, oke? Intinya apa yang KJ dapatkan di 2020 ini, ketimbang supportmu besar gitu loh, apapun dikasih gitu. Orang yang mendampingi KJ ini dulunya itu ngasih apapun, dikasih, dibantuin, ayo kamu bisa gini, ayo ini kamu pasti yakin, iya. Tapi begitu pas udah kejadian kayak kemarin, omonganmu sampai mana? Cuma sampai situ doang, capek sampai situ ya kan. Ya sudah. Jadi 2020 ini KZ sudah banyak hal yang ajaib. Ketika pindah ke kontrakan yang ini, itu KZ mendapatkan bala bantuan donasi itu dari anak-anak sil online ya. Dari kontrakan yang di sana itu pindah ke kontrakan sini. Dan KZ bisa pisahin mana tempat tidur, mana studio. Meskipun studionya kecil ya Pak. Kecil kan, ini kecil. Coba kalau agak diputar masih bisa nggak sih? Coba putar itu, kalau ditengokin ke belakang ya. Kalau ditengokin ke belakang tuh udah langsung tembok. Oke. Nah, terus di 2020 ini tuh yang KJ dapetin ini pertama ya, webcam. Ini kelihatan nggak sih webcam tuh? Kelihatan ya? Udah gitu headset. Ini headset tuh KJ juga dapat. Ini bukannya KJ beli sendiri terus di aku ini punya subscriber. Enggak, emang bener-bener KJ dikasih webcam sama headset. KJ nggak punya apa-apa. Toh duit itu emang bener-bener dipakai buat makan. Kemudian dari situ KZ dapat monitor, dapat. Udah gitu yang terakhir KZ dikasih dari subscriber tuh ini monitor sih dapat dari donasian ya. Ini nih. Keyboard G213 Logitech ini KZ dikirimin dari Bekasi. Ya begitulah. Kemudian yang masih KZ pakai sampai sekarang itu tripod mana ya? Tripod tuh yang punya KJ. Nah ini tripod ini masih KJ pakai. Ini yang ngasih itu namanya Mbak Aza. Waktu itu udah sempat disebutin. Jadi Mbak Aza ini ngirimin ini dari Semarang. Ini masih KJ pakai, dan sampai sekarang KJ belum pernah ketemu orangnya nih. Padahal ngasih ini masih suka kontak-kontak ya, begitulah. Banyak banget yang didapetin. Jadi harusnya KJ itu bersyukur atau gimana ya? Menurut Anda gimana nih? Bersyukur atau dilema ini? Ngomong. Kayaknya bingung juga. Tadi aja kamera sampai panas tuh kan. Pokoknya ya apa yang KJ dapetin tuh bukan sesuatu yang pengen KJ pamerin. Ini diminta buat bikin konten. Udah tahu pembawaan KJ itu susah, tapi mereka bikin kayak gini. Terus tampilan KJ dulu kalau lihat di kontrakan yang dulu, misalnya ada beberapa video yang dulu tuh habis ditengokin ke sini si kamera, belakang langsung tembok kan. Kalau sekarang kan ada ini layar belakangnya buat naruh perlengkapan cosplay. Mudah-mudahan sih nextnya ini bisa lebih luas lagi ya, jadi bisa lebih bagus, nggak kayak gini banget gitu loh. Intinya sih kayak gitu apa yang KJ dapatkan dan KJ hilang di tahun 2020 ini. Tapi ada sesuatu yang bikin kuat lagi selain obrolan dari 3 orang yang tadi KJ sebutin loh ya. Dimana tahun 2020 ini ternyata banyak pasangan-pasangan yang sudah menikah pun cerai. Jadi yang udah nikah berapa belas tahun pun itu udah nikah loh, KJ mah belum. Mereka cerai. Dan setiap hari itu yang cerai 11 sampai 12 tahun. Ya, jadi KJ bersyukur aja, untungnya belum nikah. Kebayang kalau misalnya KJ udah punya anak gitu ya, terus anaknya jadi gimana? Lihat orang tuanya cerai, kan pusing. Ada masalah yang nggak bisa dijelasin gini, tapi anak kan
aduh orang tua gue cerai gitu kan. Nah untungnya belum sampai ke sana, tapi semua ini bakal kasih balikin lagi, nantinya bakal kayak gimana karena kasih nggak pernah tahu kan bakal seperti apa di kedepannya. Mudah-mudahan aja orang yang nonton yang dimaksud ya. Jadi selain hal itu, keterpurukan itu bertambah ketika KZ sudah punya si webcam ini dan udah bisa live streaming. KZ bikin sebuah donasi goal. Donasi goal itu KZ bikin buat podcast studio, totalnya sampai 225 juta. Kemudian ada lagi untuk kuliah lagi 85 juta. Which is itu adalah 85 juta dan 225 juta ini donasian. Ya. Itu tuh donasian. Lu mau ngasih nggak apa-apa, nggak juga sebenarnya. Kalau ada yang mampir nonton ke sini udah alhamdulillah KZ. Ada yang nonton AdSense dapat, itulah yang KZ pakai buat pindah studio, jadiin podcast studio, kemudian buat bayar kuliah lagi. Itu pun ya dari kalian bantuin nonton, dan KZ pun nggak maksa harus nonton ini itu, enggak. Intinya sih ya nggak kayak gitu. Tapi dari situ semua ada yang sampai sini Pak. Nih di sini ya, ini ada satu. Kita lihat nanti ini bakal pop up ya. Kita rekam. Nih ada atas nama Kevin Mark. Ini tepat 2 bulan yang lalu di bulan Oktober. Bacotannya tuh keras ya. Apaan sih, muka tengil banget. Disebut jangan, nanti gimana ya? Oh, jangan ya. Nanti pip ya. Dah gitu bikin project tai kucing katanya. Wah, orang suruh ngasih sampai 225 juta. Pip, kayaknya dia senang banget nyebutin ini ya. Nyebutin anuan. Ini kayaknya bakal di approve aja, terus kita pin aja gitu, gimana? Apa? Supaya jadi pengingat gitu. Boleh lah ya. Ini pengingat 2020. Ini KZ bakal pin nih, di approve nih. Nih lihat nih. Ini di approve ya. Ini udah jelas-jelas ada blocked word nih. Udah jelas-jelas ada blocked word. Ini pas lagi nostalgia lagu sama. Ya orang ini nggak tahu sih gimana. Oke lah, ini kita approve. Terus kita ke si nostalgianya. Ini. Jadi nanti kita bakal pin si ininya. Itu ada di live kan ya? Benernya di live kan ya? Di live kayaknya. Konten di live 2 bulan yang lalu. Nah, kita bakal cek ya. Kenapa? Gini aja. Ntar. Santai bro. 2 bulan yang lalu Oktober kan. Kita ada itu judulnya nostalgia men. Tar nyoba malam dungeon. Udah banyak kali ya. Kita lihat di komen bisa nggak sih? Ini sambil kata ini kita ini ya. Komen I respond. Itu sampai KZ approve tadi mau dipin, hilang kayaknya, tidak diberkahi atau hilang gitu ya. Ini di live itu nostalgia ya. Oh ini ada. Kita lihat komen dari si Om Kevin. Hai Kevin. Nah ini hilang aja. Kayaknya ini ya. Nggak boleh ini kayaknya, ini kejam kayaknya nih, nostalgia ini. Kok nggak ada ya, hilang loh. Nggak ada loh. Bentar. Satu komen nggak. Coba lihat. Coba lihat itu kok nggak ada loh. Ada satu komen kan tadi di approve ya, tapi nggak mau dipin loh. Wah, emang berarti kata-katanya kejam. Tadi udah baca sendiri kan. Nanti dimunculin ya itunya kan. Jadi Kaja mau sekalian ngomong ya ke si Bro Kevin ini satu hal.
kalau emang nggak mau ngedonasi, terus sabar Pak, kameranya ikutan baper nih, terus nggak mau ngasih, ya bukan kata-kata kayak gitulah, bukannya kasih ini juga, cuman kalau misalnya Kaze boleh minta satu hal ya, coba deh ente sendiri gitu yang ngerasain jadi Kaze mau makan aja nggak bisa sama sekali, terus lu mau streaming yang nonton juga satu juga nggak ada gitu, cuman ngabisin kuota sama internet dan ada orang datang cuman ngasih dislike doang, enak nggak rasanya? Itu aja. Kaze tuh nggak berharap gede di YouTube tuh, tapi ente ngomong kayak gitu suatu saat kalau kita memang ada waktunya ketemu, saat itulah channel ini tuh benar-benar Kaze pengen ya kita udah bisa kerja sama-sama sama orang, bukan sama lu ya. Jadi itu doang, lu nggak ngerti apa-apa. Iya, 225 juta tuh ya kalau ada orang mau ngasih syukur, enggak juga ya Kaze nggak ngarep sampai harus ini, enggak kok. Jadi yang namanya ini ya Kaze balikin lagi, kalau memang udah waktunya bayar utang aja mah kayak gitu. Bukan berarti harus jebret lu ngasih 225 juta atau lu mau ngasih 10.000, kayaknya Kaze juga nggak mau nerima 10.000 pun dari lu gitu loh, dari ente ya. Soalnya apa, ntar kalau ngasih juga orang kayak lu kayaknya mikirnya, ah nih gue bisa ngasih lu 10.000 gini, ya ini lu nggak ikhlas buat apa gitu loh. Soalnya itu studio rencananya memang bakal dipakai kerja sama-sama sama orang yang butuh-butuh banget sama kerjaan, bukan orang yang ada ini sedikit ngiri, terus ada ini sedikit muka dekil. Ya emang mukanya Kaze dekil, tapi seenggaknya otak Kaze nggak dekil kayak lu gitu, lu dengan omongan kayak gitu. Oke lah, intinya sih the best bacotan paling nggak penting dalam komen itu tahun ini jatuh sama si Kevin Marks tadi ya. Nih satu lagi nih, Kaze bakal ngerekamin satu komentar terbaik yang ada di video Kaze. Liatin aja kali ya, sama kayak tadi sih, ini belum direkam ya. Ngelihatnya gimana nih? Rekam atau sekalian rekam? Tata. Dipindahin dulu bentar ke your channel kan. Oh. Rekam ya. Oke. Ini ada di sini, terus kita ke YouTube Studio. Langsung di konten, komennya itu bentar, komennya ini ada di bahasan ini, reaction lagu Hate by Life Itself cover by Mafu Mafu. Dan ini tuh sebenarnya sekaligus konten terbaik tahun 2020 sih. Soalnya ini nembus sampai 4.000, tapi sampai sekarang masih bagus aja yang nonton. Dan komentarnya ini jatuh pada seseorang yang namanya siapa? Kemarin tuh dia komentar panjang banget. Nah, ini nih, Mizuno Hira. Jadi dia nyeritain lagu ini tuh mengenal cerita dan juga dukungan mengenai kepada ulang-ulang bla 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 bla. Intinya orang ini tuh memahami isi cerita dari lagu ini, dan ya itulah makna dari lagu ini sampai kayak gimana. Setelah Kaze baca ini tuh, kirain orang yang seperti Kaze memahami sesuatu dari sebuah lagu tuh ya cuman Kaze doang, tapi ada juga orang yang kayak gini. Dan yang Kaze harapin orang tuh berkomentar lah yang kayak gini, jangan cuman datang terus komentar spam, terus menghujat sih. Sebenarnya ya biarin aja, namanya netizen ya kan, orang asal jeplak sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah sampai keterlaluan ya Kaze juga sebel juga gitu. Dan menurut Kaze untuk tahun ini Mizuno Hira ini yang paling bagus gitu loh, Mizuno Hira Official. Cukup lah ya ini bahasan tuh. Kita udah berapa menit sih total? Adalah setengah jam. Udah setengah jam. Kayaknya bentar lagi bunyi nih yang namanya
Selamat tahun baru, ya kan? Jadi diudahin aja. Dirimu mau liburan? Atau gimana? Kasih gestur-gestur, Pak. Gestur. Oh, liburan. Oke, liburan kalau gitu. Ini closing aja lah ya. Udah lumayan panas tadi, kamera udah mau meledak gitu kan. Oh iya, satu lagi. Nanti doain aja, mudah-mudahan tahun 2021 tuh kita bakal bikin opening baru. Bener nggak? Ya. Terus bikin studio baru. Rencananya sih secepatnya. Di tempat sini juga udah banyak banget yang berubah sih. Ya, foto-foto bersama mantan yang harus dibuang pada tempatnya gitu kan, udah nggak ada. Kayaknya tempat ini nanti bakalan dipakai untuk tempat tidur. Jadi studionya bakal ditaruh di luar sana sih, nggak, itu kalau dibelokin ya nggak jadi ini, jadi apa, TV. Kayaknya bakal pindah ke sana. Terus kameramen sama editor mungkin di ruangan sebelahnya kali ya. Mudah-mudahan sih jadi gestur Pak, kasih gestur. Kasih gestur, ada emoticon. Ya, doain aja channel ini makin berkembang, terus nggak stuck di situ aja. Dan pokoknya buat KZ, subscriber itu bukan fans, tapi tempatnya KZ buat ngobrol. Kalian yang bisa bikin KZ bertahan sampai sejauh ini gitu. Jadi kalau memang KZ hanya berjuang untuk satu orang, ya orangnya nggak mau balik, kenapa harus diperjuangin? Lebih baik KZ ngasih semuanya ini buat orang-orang yang mungkin 3.000 ini berharap lebih pada apa yang KZ dapatkan, apa yang KZ sharing. Meskipun konten KZ ini masih campur aduk, tapi KZ masih bergantung sekali pada channel Silver KZ ini. Ya udah, kita tutup tahun 2020 ini dengan doa. Apa yang terjadi di sini memang sudah rahasianya yang di atas ya. Apapun agama kita yang nonton ya kan. Sobat KZ kan nonton mungkin beda-beda, nggak semuanya muslim juga. KZ pun tidak membeda-bedakan kalian. Berkat kalian KZ bisa ada di sini, bisa dapat ini semua, bisa bangun channel ini gitu. KZ berterima kasih sekali. Terima kasih atas 1 tahun di 2020 ini. Dan mari kita sambut 2021 yang terlihat mungkin berat karena adanya pandemik yang belum beres. Kita tetap sambut dan kita ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun 2021 nanti KZ bisa benar-benar bertemu dengan pendamping hidup yang sebenar-benarnya, sedikasihnya yang di atas. Dan kalaupun orang yang lama masih nonton, semoga cerah di sana dan pikiranmu bisa agak terbuka. Mungkin KZ bukan yang sempurna dan kamu tahu semuanya gitu. Wah, ini dan KZ harap kamu cuma tahu jeleknya KZ aja, dan KZ berharap kamu tidak tahu baiknya KZ. Karena moto hidup KZ kayak gitu. Kalian boleh tahu lah jeleknya KZ kayak gimana, tapi jangan tahu KZ baiknya kayak gimana. Oke? Itu cukup di situ aja. Doain aja KZ kuat untuk update setiap hari satu, karena kameramennya juga kayaknya udah mulai mengap gitu. Pertama kali dia bikin thumbnail 1 hari 1, kaget. Gimana? Masih mau ngasih gestur? Masih ngasih gestur. Ya udah, kita tutup semuanya. Selamat datang 2021 dan sampai berjumpa lagi di bahasan Silver KZ channel berikutnya. Seperti biasa, KZ mengucapkan Sampurasun Minasan dan tetap jaga kesehatan kalian di tahun 2021. Dan kita akan senang-senang terus. Dadah! Selamat tahun baru!